Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini saya akan menyampaikan perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia. Selanjutnya saya akan menyampaikan pembelajaran dari periode libur di Indonesia. Berdasarkan hasil analisis data, Indonesia selalu mengalami tren kenaikan kasus pada masa libur panjang. Hal ini setidaknya sudah terjadi 3 kali, yaitu pada libur Idul Fitri tahun 2020, libur kolektif Maulid Nabi dan Natal tahun 2020, serta libur Idul Fitri 2021. Kenaikan kasus tidak hanya terjadi pada kenaikan kasus harian, namun juga pada kenaikan kasus mingguan yang bertahan cukup lama meskipun akhirnya berhasil diturunkan. Berikut refleksi kenaikan kasus selama masa-masa liburan tersebut. Pertama, pada libur Idul Fitri tahun 2020 terjadi penambahan antara 413 hingga 559 kasus harian baru atau sebesar 68 sampai dengan 93%. Kenaikan ini juga tampaknya pada penambahan kasus mingguan, di mana penambahan berada pada kisaran 2.889 hingga 3.917 kasus. Selanjutnya, pada periode libur kolektif Maulid Nabi dan Natal tahun 2020, terjadi penambahan sebanyak 1.157 hingga 5.477 kasus harian, atau sebesar 37 sampai dengan 95% pasca hari libur kolektif tersebut. Sementara untuk data mingguan, penambahan kasus mingguan berkisar antara 8.096 hingga 38.340 kasus baru. Terakhir, kenaikan kasus signifikan yang terjadi pada masa libur Idul Fitri tahun 2021 yang juga diperparah dengan adanya varian Delta yang lebih mudah menular dibanding varian sebelumnya. Terjadi kenaikan kasus harian pada rentang 1.972 hingga 46.297 atau 53 sampai dengan 1.237%. Dapat pula dikatakan, kasus harian meningkat hingga lebih dari 12 kali lipat pasca libur Idul Fitri 2021. Kenaikan tajam juga tampak pada analisis data mingguan, di mana terjadi penambahan kasus mingguan pada rentang 13.931 hingga 324.207 kasus. Tren kenaikan kasus pada setiap periode libur dapat dikatakan cukup kompleks karena disumbangkan oleh berbagai pemicu. Beberapa penyebab yang telah teridentifikasi adalah peningkatan mobilitas selama periode libur yang tidak dibarengi dengan upaya testing yang cukup. Pemberlakuan kewajiban testing merupakan hal yang sangat penting atau krusial, mengingat testing adalah langkah preventif untuk memastikan pelaku perjalanan dalam kondisi sehat, sehingga tidak menularkan virus ke daerah tujuannya. Kedua, tidak disiplin protokol kesehatan baik selama rangkaian perjalanan maupun aktivitas selama liburan. Yang ketiga adalah tradisi berkumpul, makan bersama, maupun tradisi keagamaan yang secara alamiah meningkatkan peluang penularan COVID-19 karena menimbulkan kerumunan. Dan yang keempat, peningkatan aktivitas di pusat belanja, tempat rekreasi, dan fasilitas publik lainnya yang tidak disertai dengan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan. Berdasarkan hasil analisis data tersebut, saya meminta pemerintah daerah dan seluruh lapisan masyarakat untuk bersikap siaga dalam menyongsong periode libur Natal dan Tahun Baru. Seperti yang sudah saya sampaikan dalam konferensi pers Selasa lalu, saat ini beberapa kabupaten kota tengah mengalami kenaikan kasus. Saya harapkan daerah-daerah tersebut dapat sesegera mungkin memperbaiki kondisinya sebelum periode libur tiba, sehingga menghindari penumpukan kasus yang signifikan. Selain itu, daerah-daerah yang belum mengalami kenaikan kasus harus mengambil langkah antisipatif
untuk mempertahankan kondisinya, terutama saat periode liburan. Periode liburan panjang adalah tantangan bagi kita semua. Berkaca dari pengalaman, Indonesia belum pernah berhasil melewati periode tersebut tanpa kenaikan kasus. Maka dari itu, seluruh elemen masyarakat harus bekerja ekstra keras dan berkolaborasi untuk mencegah kejadian serupa. Peran pemerintah dalam hal ini adalah untuk membentuk kebijakan yang efektif dan tepat sasaran, berlandaskan data serta situasi di lapangan. Selanjutnya, kebijakan tersebut harus ditindaklanjuti dengan implementasi yang lebih baik dari sebelumnya. Selain itu, mengingat pada periode liburan, tempat tujuan wisata dan fasilitas publik biasanya mengalami peningkatan jumlah pengunjung, Satgas harapkan kepada seluruh penyelenggara untuk membentuk Satgas Protokol Kesehatan di tempat fasilitasnya masing-masing yang mengawasi aktivitas pengunjung selama masa liburan dan menegakkan protokol kesehatan pengunjung. Seluruh fasilitas umum juga diwajibkan untuk menjadikan Peduli Lindungi sebagai prasyarat untuk masuk ke areanya sebagai platform screening pengunjung. Apabila ada pengunjung yang menolak untuk menggunakan aplikasi tersebut, petugas wajib untuk menolak pengunjung masuk ke dalam areanya. Pengunjung juga diharapkan untuk proaktif mengawasi penggunaan aplikasi Peduli Lindungi di area yang dikunjunginya. Di lain pihak, masyarakat juga harus mengambil peran aktif dalam mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Setiap langkah kecil sesederhana memakai masker saja akan sangat signifikan hasilnya. Saya mengajak masing-masing individu untuk menjadi inspirasi bagi orang-orang di sekitarnya dalam menegakkan protokol kesehatan, sehingga mempercepat terciptanya kepatuhan kolektif yang kita cita-citakan selama ini. Terakhir, saya harapkan agar kita semua menghindari sikap antipati terhadap kebijakan dan menyadari bahwa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah merupakan bentuk perlindungan bagi masyarakat. Meskipun liburan panjang akan menjadi tantangan besar bagi Indonesia, Satgas tetap optimis bangsa ini dapat melaluinya apabila kita semua bersikap bijaksana dan disiplin dalam menjalankan peran kita masing-masing. Sebelum menutup konferensi pers hari ini, berikut adalah beberapa informasi tambahan terkait COVID-19 di Indonesia. Pada tanggal 8 November 2021, pemerintah Indonesia secara resmi menerima kedatangan vaksin Sinovac dalam bentuk jadi sebanyak 4 juta dosis. Kedatangan vaksin COVID-19 tahap 115 ini menambah total keseluruhan vaksin yang diterima Indonesia menjadi 326 juta dosis dalam bentuk bahan baku bulk dan vaksin jadi. Pemerintah menargetkan 123 juta penduduk mendapat vaksin COVID-19 dosis lengkap pada akhir tahun 2021. Pada tanggal 10 sampai dengan 13 November 2021 di Jakarta, Kementerian Kesehatan menyelenggarakan acara pemberian penghargaan bidang kesehatan bagi tenaga kesehatan dan sumber daya manusia penunjang tingkat nasional Indonesia. Penghargaan diberikan secara khusus kepada para tenaga kesehatan dan penunjang yang telah memberikan waktu, tenaga, serta baktinya kepada rakyat Indonesia selama hampir 2 tahun terakhir menghadapi pandemi COVID-19. Saya ucapkan selamat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para individu hebat yang telah berjuang tanpa lelah menjadi benteng pertahanan kita dalam menghadapi badai pandemi ini. Kabar baik lainnya yang ingin saya sampaikan adalah capaian babak baru vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Pekan lalu, Indonesia sudah berhasil menyuntikkan lebih dari 200 juta dosis vaksin, yang menempatkan negeri ini dalam peringkat 5 besar negara dengan jumlah vaksinasi terbanyak di dunia. Terima kasih atas peran kita semua dalam upaya panjang untuk bersama-sama menghentikan laju pandemi ini. Terakhir, seiring dengan semangat kita memperingati Hari Pahlawan, Satgas mengajak masyarakat untuk meneladani semangat perjuangan para pahlawan
dalam memerdekakan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dengan penuh keyakinan, mari kita terus bekerja keras dan berkolaborasi untuk berjuang menghadapi pandemi COVID-19 sehingga Indonesia dapat segera merdeka dari pandemi ini. Demikian konferensi pers hari ini. Saya lanjutkan dengan sesi tanya jawab media. Terima kasih. Ya Prof, pertanyaan pertama dari fatberita1.com. Di tingkat global, tren kasus COVID-19 juga meningkat. Bagaimana Indonesia harus mengantisipasi antara lain soal pembatasan perjalanan dari luar negeri serta kebijakan karantina? Apakah akan ada perubahan kebijakan? Terima kasih berita1.com. Sejauh ini terkait mekanisme screening pelaku perjalanan internasional untuk mencegah importasi kasus masih mengacu kepada Surat Edaran Satgas nomor 20 tahun 2021 dan adendumnya. Sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa kebijakan COVID-19 ini bersifat dinamis, menimbang kondisi kasus terkini dan kesiapan sarana dan prasarana penegakan protokol kesehatan yang selalu dimonitoring melalui pencatatan data dan fakta di lapangan. Baik, terima kasih atas pertanyaan media. Dengan demikian konferensi pers berakhir. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.